Aku aja. Halo semuanya. Siapa yang duluan? Hai teman-teman, ini aku di temennya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama podcastnya Legal Access.id yang selalu membahas hal-hal menarik dan juga bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari, terutama kita-kita yang merupakan anak hukum. Nah, hari ini aku, Glad, ditemenin sama teman aku yang keren abis. Siapa? Panggil aja Dul. Oke, aku ditemenin sama Abdul ya teman-teman. Nah, hari ini kami itu mau bahas mengenai bagaimana legalitas startup di mata hukum Indonesia. Dul, cerita dong, menurut kamu startup itu apa sih? Startup itu perusahaan yang di bawah 3 tahun, yang bentuknya itu bisa macam-macam nih, bisa CV dan PT, yang dia bergerak di ekonomi digital. Wow, iya ya. Itu berarti perusahaan yang masih baru mau mulai membuka, baru mulai berusaha, tapi memanfaatkan digital gitu. Betul sekali Kak Glad. Nah, kalau Kak Glad, menurut Kak Glad apa ya startup itu? Kalau aku sih ya kayak tadi gitu, perusahaan yang baru dibuka, yang pengen berkembang, terus menggunakan peluang-peluang yang ada supaya dia itu bisa mencapai tujuan-tujuan dari pembentukan dari perusahaan tersebut. Nah, kebetulan nih kan Bang Abdul, kita itu kan lagi di masa-masa industri teknologi nih. Nah, berarti kalau aku nggak salah, peluangnya besar banget tahu startup bisa berkembang di Indonesia. Bener nggak sih? Betul sekali itu Kak Glad. Peluangnya benar-benar besar nih, apalagi di musim pandemi. Apalagi ada corona ini ya. Iya, ngomong-ngomong nih Kak, yang startup pada waktu corona ini di Indonesia sendiri sekarang startupnya termasuk yang paling berkembang di Asia loh Kak. Oh iya? Iya, karena didukung oleh pemerintah juga, program dari pemerintah bernama 1000 Startup yang memang memberikan peluang bagi para hustler, para pebisnis dan lain-lain yang ingin mendirikan, dan nanti ada bootcampnya juga, akhirnya bisa menjadi sebuah startup yang baru untuk mencapai unicorn. Oh, berarti secara nggak langsung maksud Abdul, pemerintah ada nyediain ini ya, anggaran atau pembiayaan gitu buat orang-orang yang mau mulai startup? Betul sekali itu Kak, pengembangannya pun, program-programnya pun juga sudah diimplementasikan di masyarakat nih. Oh iya? Bahkan di beberapa Indonesia nih. Wah, jadi tertarik juga nih pengen buka startup besok. Gimana kalau aku bikin ayam geprek ya? Oh ya, Dul, menurut Abdul kalau misalkan aku buka startup, apa sih yang perlu aku perhatikan gitu kalau mau aku bikin startup? Yang paling penting nih, Kak Glad, itu unsur legalitasnya. Nah, di antara lain itu ada akta pendirian, terus SK Menteri Hukum dan HAM, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, selain itu juga ada nomor induk usaha dan izin usaha, apalagi izin operasional. Lantas juga harus mempunyai surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Begitu Kak. Kalau misalkan kita punya domisili usaha gitu ya, makanya kita perlu yang namanya SKDP. Betul. Jadi kayak alamat kantornya gitu, biar nanti kalau di cross check itu bukan nama palsu. Alamat palsu. Kayak lagu Ayu Ting Ting ya. Terus Bang Abdul, kalau misalkan kita punya merek gitu kan, menurut kamu penting nggak sih kita buat daftarin ke Dirjen Haki? Wah, penting sekali tuh Kak. Apalagi ide itu benar-benar mahal dulu Kak. Karena kan kalau ide itu kan butuh sekali tuh. Kadang ada yang meditasi tuh, kadang ada yang tiba-tiba muncul. Nah, itu harus didaftarkan biar nanti nggak dicontek sama orang lain. Ngomong-ngomong soal pendaftaran merek, aku kan lagi di Medan nih, kemarin ada tahu kasus, jadi ini kakak kampusku,
dia punya usaha itu pisang pasir, tahu kan, pisang crunchy kayak gitu. Nah itu udah omsetnya banyak banget tahu keuntungannya, dan dia juga itu salah satu pisang pasir yang terkenal lah di Medan. Tahu nggak, dia kecolongan, dia nggak daftarin merek kemarin, didaftarin orang tahu, jadinya sekarang dia rebranding. Sayang banget kan? Sayang banget tuh Kak. Berarti memang aspek legalitas, baik itu kita tadi akta, NPWP, surat izin usaha perdagangan, dan juga tanda daftar perusahaan juga ya, tadi ada, kalau misalkan kita juga punya domisili, juga kita punya SKDP, sama pendaftaran merek itu sangat penting lah ya. Berarti dari awal, dari kita punya ide, besok aku mau bikin startup, berarti harus itu dulu selesai, ya nggak sih Dul? Betul sekali, biar nanti nggak diambil di tengah jalan sama orang lain. Terus nanti kalau udah ada masalah, kelebekan di tengah, ya kan, ribet. Urusnya juga nggak sehari 2 hari. Terus menurut Abdul, masa depannya, masa depan startup ini berarti cerah ya? Cerah sekali. Nah, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya ini dilihat dari jenis-jenisnya nih Kak. Menurut Kak Gret nih, jenis startup itu ada apa aja nih? Menurut aku ya itu tadi bisa di bidang kuliner, bisa di bidang game. Di game ini nih nggak ada matinya tahu. Misalnya aku bikin aplikasi Mobile Legends, sampai sekarang Mobile Legends tuh anak-anak pada main PUBG. Terus kalau mau bikin kayak contohnya aku kayak Tokopedia gitu kan, marketplace kayak gitu. Aku jadi kayak pihak ketiga ya nggak sih namanya, pihak ketiga yang menyediakan pihak ketiga yang menyediakan orang yang mau jualan gitu kan, biar ada customer nyari aku, gitu nggak sih? Betul sekali Kak, sebagai marketplace. Marketplace dari digital. Terus kira-kira potensi-potensi apa sih yang kira-kira harus kita perhatikan kalau misalkan kita punya startup? Nah, ini ngomong-ngomong tentang potensi nih Kak. Dulu Gojek itu kita lihat potensi dari yang Indonesia nih, yang jaketnya hijau tuh. Kakak tahu apa itu? Tahu. Apa? Apa hijau? Hijau. Yang G juga. Yang G juga. Iya. Terus gimana? Yang hijau itu kenapa? Gojek itu pada awalnya itu dia hanya sedikit orang. Nah, tapi pada waktu memang karena Jakarta macet tuh, lihat potensinya karena memang orang-orang di Jakarta itu jalannya benar-benar macet. Jadi Nadiem Makarim memberikan ide atau solusi. Nah, ketika memang pada waktu itu kalau nggak salah itu pas pembangunan MRT, ketika jalan-jalan pada ditutup tuh, Gojek melambung sangat tinggi. Bahkan nilai asetnya pun juga tinggi. Dan sekarang menjadi salah satu unicorn di Indonesia. Potensinya benar-benar mantap, Kak. Tapi ngomong-ngomong mengenai Gojek, tapi jangan deh aku bilang-bilang nama, nanti ada sesuatu yang lain gitu. Enggak, ngomong-ngomong soal jaket hijau yang dulu dari kecil ke besar, sekarang kan mungkin kalau kita lihat gitu kan, aku juga beberapa kali naik ojol, banyak tahu drivernya yang ngeluh, ini ono gitu. Berarti kira-kira ada hal lain juga nih yang kita harus pikirkan kalau kita buka startup, kebijakan-kebijakan kita di dalam perusahaan itu gimana untuk menjaga kesejahteraan daripada pekerja dong. Kayak driver itu kan kayak pekerja kita, dan bagaimana juga customer mau terus pakai kita gitu kan, mungkin betul dari juga ongkosnya, dari pelayanannya, keamanannya gitu ya nggak sih Dul? Sangat betul itu Kak, karena memang unsur-unsur yang lain seperti kesejahteraan yang mitra dan konsumen itu harus dijaga betul, karena kepercayaan benar-benar sulit untuk untuk didapatkan dan dipertahankan. Begitu. Betul. Terus udah ada tahu saingannya jaket hijau sekarang jaket kuning. Wah, ini saingan mulu ini kayaknya. Saingan ongkos. Kira-kira Dul, apa ya? Ini bisa di-cut-cut kan kali. Dul, berarti kalau besok aku mau buka startup, tadi tuh aku punya niat banget mau bikin startup usaha jual ayam geprek. Kan banyak banget tuh yang suka ayam geprek. Kayaknya peluangnya besar banget karena gak bakal ada habisnya. Pasti ada aja tuh yang beli ayam gepreknya.
Nah, seperti selain niat yang aku punya buat buka startup itu, lumayan kan buat nambah-nambahin pemasukan, aku juga harus mikir gimana aspek legalnya itu semua terpenuhi dari awal. Baik itu akta notaris, SK Kemenkumham, NPWP, surat izin, bla bla bla, aku harus punya dari awal. Nah, buat teman-teman juga yang kalau punya niat buat buka startup dari awal, nggak apa-apa tahu kita susah-susah dari awal daripada nanti kelibetan di tengah ya kan, Dul. Tiba-tiba ada yang klaim barang kita, itu yang pengen aku, mereknya merek aku. Padahal dari awal kita yang jualan, udah kita yang bikin terkenal, enak-enak aja dia yang daftarin. Abdul juga ada niat gak? Yuk, bareng-bareng aku yuk, biar kita nyatin modal buka usaha. Ayo bikin startup nih. Itu aja kali ya yang bisa kita bicarain hari ini. Mungkin di sesi selanjutnya Legal Access bakal terus menyediakan pembahasan-pembahasan yang gak kalah menariknya, terutama hal-hal yang lagi up to date. Nanti mungkin ada fintech, ada apalagi ya, kemarin kita ada bahas RUPS secara online, coba tuh. Memang hal-hal yang lagi cocok banget dibahas di tengah pandemi COVID-19 ini. Gimana, Dul? Ada lagi nggak yang mau kamu bilangin? Untuk startup mungkin itu udah cukup, Kak. Gimana? Apa ada mau tambahan nggak? Nggak ada. Abis ini kita calling-callingan ya, mau bicarain itu usahanya. Ya udah, buat teman-teman juga kami mau nyampein, jangan lupa ya buat daftar itu ke kita legalaccess.id. Ada tahu mempunyai virtual konferensi hukum yang menyediakan banyak banget pemateri-pemateri yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Ya kan, Abdul udah daftar kan? Udah. Dan ini gratis loh. Gila, gratis. Biasanya bayar mahal nih. Ini pematerinya udah kayak gitu, gratis lagi. Memang teman-teman nggak boleh ketinggalan. Ntar langsung kepoin aja ya IG-nya legalaccess.id, kalian buka bio-nya, klik aja linknya, langsung daftar. Jangan sampai nggak daftar, sayang banget loh. Itu aja kali ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah teman-teman.